Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi ukuran gejala pusat yang kedua. Sebelum masuk, saya akan ingatkan kembali bahwa data itu ada data tunggal dan data kelompok, di mana data tunggal bentuknya seperti ini. Kelebihannya datanya lebih rinci, sedangkan kekurangannya sulit mengetahui gambaran umumnya. Kalau data kelompok bentuknya seperti ini, pastinya kelebihannya gambaran umumnya langsung terlihat, kekurangannya rincian datanya hilang. Nah, kita masuk ke ukuran gejala pusat yang kedua, yaitu namanya rata-rata ukur. Rata-rata ukur dilambangkan dengan U. Maka, jika data kita adalah bernilai X1, X2, X3, sampai Xn, maka banyak datanya ada sebanyak N, maka rata-rata ukurnya adalah U sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X3 sampai Xn. Maka, untuk contohnya, kalau saya punya data 11 data, nilainya 45, 45, 45, 45, 50, sampai 60 seperti ini, maka rata-rata ukurnya adalah U sama dengan akar pangkat 11, karena datanya ada 11 data, 45 kali 45 sampai kali 60. Jeleknya apa pakai cara ini? Kita lihat di dalam akarnya, ini adalah dikali. Ingat, kalau kali itu berarti berlipat-lipat. Berlipat-lipat, walaupun dalam akar ya. Tapi kan kita harus mengalikannya dulu. Maka, kekurangannya ini akan muncul angka yang cukup besar di sini. Kalkulator cukup nggak ya? Biasanya sih enggak kalau datanya udah cukup banyak. Maka, biasanya kita akan masuk ke cara kedua, yaitu dengan contoh yang sama, saya akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan logaritma. Dua sisi kita kalikan dengan kita tambahkan dengan logaritma, maka sisi kiri kita jadi dapat log U, sisi kanan kita dapat sigma dari log XI dibagi N. Sehingga cara perhitungannya adalah yang tadi kita main perkalian, 45 kali 45 kali 5. Kalau di sini enggak. Di sini log U sama dengan log 45 ditambah log 45 ditambah log 45 terus sampai log 60. Ada penjumlahannya dibagi dengan 11. Kok beda dengan yang tadi? Santai. Kalau tadi rata-rata ukur yaitu U. Di sini baru kita dapatkan logaritma dari U-nya. Maka untuk mendapatkan U-nya yaitu 10 pangkat dari 1,6967 sekian. Ingat, pembulatan hanya untuk menulis, tidak untuk menghitung. Maka ketika kamu memasukkan ke pangkat yang ini, jangan masukkan yang ini, tapi masukkan yang hasil perhitungannya. Maka kamu akan dapatkan 49,74. Kalau dicek ke slide yang tadi, dijamin sama. Ya. Jadi kalau untuk data tunggal disarankannya pakai cara kedua. Kenapa? Menghindari nilai yang besar. Hanya saja jangan lupa diubah, diantilogkan dulu. Itulah baru rata-rata ukurnya. Oke? Gimana kalau data kelompok? Oh, maaf, kalau data berulang. Data berulang itu mirip dengan data kelompok ya. Jadi, rumusnya juga agak mirip, nanti kita lihat ya. Di sini data tunggal yang berulang itu sama aja rumusnya, hanya tinggal kita kalikan dengan FI ya. Sama, mirip dengan yang data rata-rata hitung.
Kalau rata-rata hitung XI-nya, ini FI kalikan log XI. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh data tunggal yang berulang. Kenapa? Ini bukan kelas ya. Walaupun ada frekuensi, tapi ini bukan kelas. Ini nilai datanya. 45 ada sebanyak 4, 50 ada sebanyak 5, 60 ada sebanyak 2. Bagaimana cara menghitung rata-rata ukurnya? Maka seperti biasa, tambahkan 2 kolom bantuan, yaitu log XI dan FI dikalikan log XI-nya. Kamu logkan 45, kemudian langsung kalikan 4, hasilnya seperti ini. Kamu logkan 50, langsung kalikan 4, hasilnya seperti ini. Kamu logkan 60, langsung kalikan 2, hasilnya seperti ini. Hasil yang ini jangan lupa jangan dihitung hasil pembulatannya. Ya. Ini harus ketika mau menjumlahkan, jumlahkan dengan benar-benar hasil dari perhitungan log 45 kali 4. Karena yang namanya pembulatan, dia akan menyebabkan galat. Oke, ingat itu pada pertemuan pertama saya sudah bahas. Maka U-nya itu adalah 18,66 dibagi 11. Ini hanya masalah penulisan ya. Angkanya masih panjang. Sip. Sama dengan 1,70. Seperti biasa, karena ini masih log U, sedangkan rata-rata ukur adalah U saja, maka kita antilogkan U sama dengan 10 pangkat 1,70. Sehingga hasilnya 49,74. Gampang kan? Untuk rata-rata ukur data tunggal sama ya dengan yang tadi ya. Karena datanya memang sama aja. Nah, gimana kalau datanya data kelompok? Tadi saya bilang mirip dengan data berulang rumusnya. Hanya saja XI di sini bukan nilai data, tapi adalah nilai tengah kelas. Ini ada catatan, jangan lupa untuk mengantilogkan hasil akhir. Jadi karena di sini rumusnya adalah log U, sedangkan rata-rata ukur itu adalah hanya U, maka antilogkan. Kalau sudah dapat hasil ini, antilogkan. Oke, kita lihat gimana cara ngitungnya untuk data kelompok. Misal saya punya data seperti ini. Ini bukan data berulang, tapi data kelompok. Lihat, ini bukan nilai data, tapi berupa kelas. Ya, 15 sampai 29 frekuensinya ada sebanyak 23. Itu adalah kelas, kelompok. Tentukan U-nya, rata-rata ukurnya. Maka, seperti biasa, tolong biasakan juga tambahkan kolom bantuan. XI, nilai tengah kelas, log XI, karena rumusnya adalah FI kali log XI. Maka yang pertama saya jumlahkan FI-nya, kemudian hitung XI-nya. Ini sudah dibahas tadi di rata-rata ukur, rata-rata hitung. Tinggal dilogkan. Nah, hasilnya log kalikan dengan FI-nya. Kalau sudah selesai semuanya, jumlahkan. Ingat, ini semua saya tulis dengan hasil pembulatan, tapi pada saat mengukur saya menggunakan nilai sebenarnya. Oke. Maka rata-rata ukurnya logaritma U itu sama dengan 146,01 sekian dibagi 90. Hasilnya adalah 1,622 sekian. Tadi menurut catatan jangan lupa diantilogkan, maka U sama dengan
pangkat 1,622 sekian sehingga diperoleh hasilnya adalah 41,91. Sekian untuk rata-rata ukur. Jika ada pertanyaan, hubungi grup WA-nya. Wassalam.